wabarakatuh. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan saya, Miss Tia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang menjaga ucapan dan berbicara sopan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat membiasakan diri untuk bersikap hormat dan menjaga ucapan di lingkungan sesuai dengan kisah Jataka. Anak-anak, supaya lebih semangat belajarnya, kita awali kegiatan belajar kali ini dengan melakukan tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Bagaimana anak-anak? Sudah semangat ya? Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, ayo kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa kita harus menjaga ucapan dan berbicara dengan sopan? 2. Bagaimana cara berbicara yang sopan? 3. Pernahkah kamu mendengar ucapan yang tidak baik? Lalu, bagaimana perasaanmu saat itu? Anak-anak, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Ucapan penting untuk dijaga. Dijaga untuk selalu berkata baik, agar tidak menyakiti perasaan orang lain dan menimbulkan kebencian. Buddha mengajarkan agar selalu berucap baik. Ucapan yang baik didasari oleh cinta kasih, dan ucapan yang buruk didasari oleh kebencian. Berbicara sopan adalah wujud rasa hormat. Berbicara sopan dapat diterapkan di rumah dan di sekolah. Berikut adalah contoh berbicara sopan. Yang pertama, berbicara dengan lembut, yaitu tidak berbicara dengan suara keras atau membentak. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang baik, yaitu dengan mengucapkan kata tolong, maaf, terima kasih dalam percakapan. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain, yaitu mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan ketika teman sedang berbicara. Anak-anak, mari kita simak kisah inspiratif berikut ini. Suatu hari, Buddha dan para muridnya berkumpul di desa. Tiba-tiba, seseorang berteriak dengan kasar kepada Buddha. Buddha tetap tenang dan tidak marah. Setelah orang itu pergi, muridnya bertanya, "Mengapa guru tidak membalasnya?" Kemudian Buddha menjawab, "Jika kamu diberi hadiah, tetapi kamu tidak menerimanya, maka hadiah itu akan tetap menjadi milik si pemberi. Demikianlah, kita tidak perlu membalas ucapan buruk orang lain, maka ucapan buruk itu akan tetap menjadi miliknya." Pesan dari kisah tersebut adalah, yang pertama, kita tidak perlu membalas perkataan kasar dengan ucapan yang sama. Yang kedua, tetap tenang dan sabar meski orang lain berkata tidak baik. Yang ketiga, menjaga ucapan menunjukkan kebijaksanaan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang penjelasan materi pembelajaran tadi? Baik, untuk mengukur pemahaman kalian, yuk jawab pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa menjaga ucapan itu penting? 2. Bagaimana cara kita menjaga ucapan? 3. Bagaimana cara berbicara yang sopan?
4. Bagaimana cara kita membiasakan berucap yang baik? Dan yang kelima, kata-kata seperti apa yang tidak boleh kita ucapkan? Baik anak-anak, setelah menyimak materi dan menjawab pertanyaan, yuk kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari. Menjaga ucapan sangat penting agar tidak menyakiti perasaan orang lain dan menimbulkan kebencian. Nah, anak-anak, setelah belajar tentang menjaga ucapan dan bersikap sopan, apakah kalian sudah memahami bagaimana cara menjaga ucapan dan bersikap sopan? Jika kalian belum memahami, silakan ulang lagi pelajaran ini, kemudian kerjakan latihan soalnya untuk mengukur pemahaman kalian di portal belajarbuda.id. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Suki Hotu, Namo Buddhaya.